Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam baru separuh. Kayaknya lagi lemes ya. Ya wajar lah, ibu-ibu banyak pikiran, bapak-bapak beban pikiran. Mana lebih berat di antara pikiran dengan beban pikiran? Sama aja. Ini tergantung bagaimana kita memahaminya dan tergantung berat derita hatinya. Jelas? Demikian ceramah dari saya. Nah, tadi sudah jelas katanya. Justru guru saya bilang, Aswan, kalau kamu mulai ceramah kemudian jamaah sudah jelas, ngapain kau teruskan ceramah, katanya. Kenapa? Untuk apa kau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? 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 Inilah contoh jamaah yang gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap pimpinan Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya. Memang sampai sekarang masih berharap ya, sehingga belum berjaya. Harapan Jaya. Kalau dibahas bisa 2 jam ini Harapan Jaya. Nah, berharap untuk berjaya. Kalau masih tidak berjaya juga, ganti namanya dengan Pak Jaya. Masjid Harapan Jaya juga kepada segenap Ketua RW, RT apa ini khususnya? RT 2 ya. Alhamdulillah. Saya senang dan bersyukur kepada Allah di malam seperti ini kita lebih memilih ngaji, lebih memilih menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, karena dalam Al-Quran disebutkan istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Quran, jawablah panggilan Allah. Istajibu, jawablah panggilan Allah. Lillahi walir rasul, juga panggilan Rasul. Nah, Bapak Ibu, sebagai bahasan ringan di awal, ternyata dalam keseharian kita 24 jam ini banyak panggilan Allah dan Rasul. Namun kenapa kok kita sepertinya kecenderungan hati ini lebih condong kepada yang bukan panggilan Allah dan Rasul? Ya, kenapa kita harus menjawab panggilan Allah dan Rasulnya? Jika dia memanggilmu, ternyata setiap hari kita dipanggil oleh Allah lewat adzan khususnya, dipanggil kan? Kemudian lewat Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci yang selalu bicara, tidak pernah berhenti. Ini gak pernah berhenti ngomong kepada kita. Cuma pertanyaannya, kuping kita mendengar tidak? Al-Quran itu selalu bicara loh sama kita. Wabil khusus kalau kita meneladani Al-Quran, kita meneladani isi Al-Quran, serta kita mentadabburkan isi Al-Quran. Kalau kita berhasil, kalau kita mampu, tanda kutip ya, menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian Al-Quran yang selalu gak berhenti ngomong nih Al-Quran. Bahasanya gini paling gampang Bapak Ibu, kalau pengen
lebih meresapi Quran, ente rasain deh kalau baca Quran seakan-akan Allah tuh ngomong sama ente. Seakan-akan Allah bicara kepada kita. Itu yang paling dasar dan gak semua orang mampu melakukannya. Makanya ada orang cinta dengan Quran, itu salah satunya karena dia merasa sedang ngobrol dengan Allah. Kan dalam Quran ada seperti ista'inu bis-sabri was-shalah, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Kebetulan hati lagi galau, lagi cemburu, lagi pusing, lagi macam-macam lah. Ya. Dari apa yang hawa nafsu kita inginkan. Kemudian didompleng oleh setan, ditunggangi oleh setan. Makanya ketika kita membaca ayat itu, Allah lagi ngobrol sama kita. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa kata Allah? Maka minta tolonglah. Yang pertama kepada sabar. Jadi sabar dulu. Kenapa kok harus sabar dulu baru sholat? Karena banyak orang yang sholat tapi tidak sabar. Ada orang yang sholat marah. Ada orang yang sholat membenci. Ada yang sholat tapi nggak paham dengan sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul jika ia memanggilmu. Untuk apa? Pasti kan ada tujuannya dong. Misal ibu manggil teman ibu lagi lewat depan rumah, "Bu, ada apa? Bagaimana?" Minimal kita menyapa, sehat, tujuannya menyapa. Atau, "Bu, nih makan dulu di rumah saya." Pasti ada tujuannya kan, dipanggil, terus ada tujuan panggilan itu. Termasuk ketika Allah dan Rasul memanggil kita, pasti panggilannya idza da'akum lima yuhyikum. Panggilan Allah dan Rasulnya itu untuk menghidupkan hati kita. Tanda tanya dong, kok menghidupkan? Memang hati kita mati. Tanya sama diri sendiri. Ya, ada orang-orang yang gak merasa hatinya mati, tapi begitu dia membaca Al-Quran, dia merasa, loh, apa iya? Kok kata Quran, idza da'akum lima yuhyikum, jika memanggilmu untuk hal atau keperluan yang menghidupkan hati. Kemudian kita berpikir, apa iya banyak panggilan di sekitar kita yang mematikan hati? Betul. Banyak sekali panggilan di sekeliling kita yang tujuannya untuk mematikan hati. Contoh yang paling gampang dipahami deh, panggilan dangdutan. Udah siap tuh uang buat nyawer tuh, ya. Siap dia ke majelis dangdutan, ya, untuk nyawer, tapi ke masjid dia tinggalin dompet, ya. Itu jamaah sebelah sana. Jauh ya dari sini 14 kilo kalau nggak salah ya. Belok lagi Alexindo gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah pemahaman ya, bahwa panggilan Allah ini penting buat kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, yang dirahmati Allah, yang berhasil memenuhi panggilan Allah, duduk di majelis ilmu yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan membawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang kepemimpinan, bagaimana seorang bisa dianggap mampu memimpin? Bagaimana seorang bisa dianggap punya ekspertis atau kemampuan untuk memimpin, kekuatan untuk memimpin kalau tidak berlandaskan kepada Allah dan Rasul. Karena itu di awal tadi bacaannya Al-Qur'annya, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Saya lupa ayatnya itu. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Biar Bapak Ibu pada bawa Quran enggak? Ya udah buka. Udah tahu belum ayatnya? Sama, saya juga lupa. Ya, surah Al-Anfal ayat 24.
Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kita perhatikan di awal ayat itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Abang, maaf, sampai jam berapa saya? Ibu-ibu, kalau kata orang sebelah sana, ngaji sampai jam 10 seperti pepatah Pak Ubay kesenggol baskom, lebay.com. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang unik pada ayat ini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai sekalian yang beriman. Kalau ada kalimat wahai sekalian yang beriman, biasanya akan ada misi dari Allah, dan misi ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bukan hanya orang Islam. Perhatikan gitu ya. Pokoknya perhatikan setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada misi di belakangnya, dan hanya yang beriman yang mampu melakukannya. Contoh yang paling gampang, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai sekalian yang beriman, kalimatnya perhatikan dulu, wahai yang beriman, diwajibkan atasmu puasa. Kenapa Allah nggak memanggil orang Islam? Karena itu jangan kaget kalau kita melihat orang Islam siang hari bolong, seorang laki-laki tanpa uzur dia minum, rokok, ngopi, terus warteg. Jangan kaget, kenapa? Dia orang Islam, bukan orang beriman. Karena kalau orang beriman nggak mungkin kayak begitu. Pak, Bu, maaf ya, saya minta kepada diri kita semua, kali-kalilah coba kau berusaha mengupgrade level kita lebih tinggi lagi. Jangan hanya sebatas orang Islam. Capek Pak jadi orang Islam. Kenapa kok disebut capek? Karena engkau melakukan sesuatu bukan lagi atas dasar iman dan karena Allah, karena atas tuntutan. Malu saya kan Islam. Kalau bicara Islam, maaf, zaman sekarang makin dahsyat, apalagi zaman sosial media. Apa yang dahsyat Ustaz? Bahkan maaf, ada orang Islam makan kodok, orang Islam pelihara anjing. Maaf ya, sebut anjing ke bawah ya, sensi soalnya, anjing. Kayak tadi tuh waktu saya parkir mobil, wow, anjing, diam. Berarti saya sakit jiwa saat itu ya. Orang Islam tuh banyak Pak. Bahkan saya pernah ngelihat di salah satu mall, orang Islam pakai jilbab, dia menyediakan makanan babi. Ada. Saya sempat ajak istri saya, lihat sini sama anak saya, saksikan. Takutnya saya bohong mata saya. Ayo lihat sendiri. Tuh orang Islam. Islam loh, Islam. Kenapa? Kalau makannya saya nggak paham, tapi kalau yang saya lihat saat itu dia tidak makan, dia cuma menyediakan. Ini nanti kalau saya bahas kritis nih, malah bergeser dari tema kepemimpinan nih ya, bergeser kita jadi tema kepemimpinan ya. Nanti kita bisa lihat kenapa kok orang Islam itu kecenderungannya melakukan itu semua. Orang beriman insya Allah enggak. Orang Islam itu cuma memahami halal haram hitam putih. Orang beriman tidak, dia di atas itu. Itu kalau kita bahas panjang, tema kepemimpinan gak dapat. Nah, tanpa kita sadar saya sudah masuk kepada ayat tentang
bagaimana kita bisa selamat dalam kepemimpinan, yaitu apa? Seorang pemimpin adalah seorang yang hati dan telinganya peka akan panggilan Allah. Ya. Bagaimana sih kalau pemimpin gak doyan sholat? Gak usah bicara pemimpinnya tinggi-tinggi dah. Pemimpin diri sendiri. Bisa gak kau memimpin dirimu sendiri? Kemudian kau memimpin siapa lagi? Anak, istri. Kemudian jadi ketua RT. Nggak gampang jadi ketua RT, tanggung jawabnya. Wahai Bapak RT, engkau anggap remeh jabatanmu, tapi engkau suatu hari nanti di akhirat akan berdirikan oleh Allah di mahkamah Allah. RT nanti berdiri di mahkamah Allah. Berdiri nanti. Bagaimana wargamu, kata Allah. Kan Rasul pernah mengatakan bahwa setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang adalah penggembala, pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Minimal kita memimpin mata ini bagaimana, memimpin tangan ini bagaimana, memimpin kaki ini bagaimana, bahkan yang paling berat memimpin hati. Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, beliau itu memiliki pengalaman spiritual yang sangat dahsyat dan seliting dengan Imam Hanafi. Jago fikih, ahli dalam urusan fatwa. Beliau sendiri mengatakan bahwa aku sampai detik ini masih sibuk membenahi hatiku. Puluhan tahun aku lakukan, belum beres. Ngebenahin hati puluhan tahun belum selesai. Jelas? Jelas? Memang dari tadi saya ngomong pakai bahasa apa Bapak Ibu? Sampai belum jelas. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang kepemimpinan, tidak ada contoh terbaik, contoh paling indah, contoh yang pas, contoh ideal, contoh yang paling cocok, contoh yang hampir kita anggap tidak ada salahnya, yaitu apa? Baginda Nabi besar Muhammad. Kebetulan ini bulan Maulid, jadi saudara-saudara kita sedang semangat memperingati peringatan Maulid. Alhamdulillah di lembaga-lembaga kepemimpinan ada peringatan Maulid. Minimal para pemimpin di sana mendengar nasihat asbab majlis Maulid. Asbab majlis Maulid. Apa yang dibahas pada majlis tersebut tidak lain dan tidak bukan satu ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maaf ya Bapak Ibu, sekedar sharing bukan ngajarin, karena saya sendiri masih belajar. Sekedar sharing ya. Kalau baca Quran, tolong ketika membaca berusaha untuk tahu artinya. Artinya ya. Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dari arti ya. Perlu belajar lagi. Paling tidak kita mengerti tentang arti. Tolong bacanya sepenggal-sepenggal. Karena Quran ini memiliki gaya bahasa tingkat tinggi, bahkan isinya dalam sekali. Ya, sampai sekarang dicari aibnya belum ketemu itu Al-Quran. Bahkan dalam susunan kata nahwu sorobnya sampai sekarang dicari kekurangannya nggak ketemu. Bahkan ketika di zaman Rasulullah, ahli syair, ahli bahasa
di zaman Rasulullah yang jago dalam menata bahasa, menata kata, itu kagum dengan bacaan Quran. Bahkan kalangan jin dalam surah Al-Jin ada kagum dengan bacaan Quran, dengan indahnya kata-kata dan kalimat dalam Al-Quran. Tuh. Ya. Untuk membantu kita memahami, paling tidak tahu artinya, tolong bacanya sepenggal-sepenggal kalau pengen tahu artinya. Kalau ingin lebih dalam tafsirnya, datang ke pengajian. Ya, jangan menafsir sendiri. Tuh ada di YouTube tuh, kemarin rame tuh. Ketika bicara innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sungguh yang paling takut di antara hamba Allah adalah ulama. Apa tafsirnya? Kata dia apa? Ular adalah hamba Allah, dia adalah ulama. Kodok, kerbau, itu tafsir apa? Jangan ya, rusak jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan ayat daripada yang tadi saya bacakan, laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada pada dirimu, bagimu dalam Rasulullah, pada diri Rasulullah, suri tauladan yang baik, contoh terbaik. Siapapun engkau, maka Rasul sebagai contoh terbaik. Ketika engkau memimpin dirimu, Rasul contoh terbaik. Ketika engkau memimpin anak, istri dan keluargamu, Rasul contoh terbaik. Ketika engkau menjadi seorang ibu, Rasul bicara tentang kepemimpinan yang terbaik. Ketika engkau seorang ayah, seorang anak, seorang cucu, seorang mertua, siapapun Anda, kepemimpinan dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi, tidak ada cermin terbaik, contoh terbaik kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Berhenti sini dulu ya, tolong berhenti dulu. Saya jelaskan. Contoh atau suri tauladan yang baik. Pertanyaan saya. Seseorang ketika digelar oleh satu gelar, berarti dia sudah menjalani sebuah perjalanan menuju gelar itu. Betul? S1 diakhiri dengan skripsi, jadi S1. Kuliah S2 perjalanannya berat. Betul tidak? Minimal dia bicara tentang perjalanan ketika bangun tidur dari rumahnya harus kuliah. Padahal dia sedang capek, lelah, dia bekerja macam-macam, dia tetap harus berangkat ke kampus. Dia kuliah itu belajar perlahan setiap hari, sekian bulan, sekian tahun. Setelah bekerja keras dengan penuh usaha maksimal, baru dia diperbolehkan layak untuk mengambil tesis. S1 mungkin skripsi nggak terlalu berat, S2 mulai berat. Katanya sih kalau S2 perlu 250 buku dia kuasai atau dia baca, katanya. Kemudian lepas itu dapat S2. Selanjutnya lebih tinggi lagi, perjalanan doktor S3. Oh, itu berat. Akhirnya disertasi. Berat itu disertasi. Tapi biarpun berat, akhirnya mendapat titel, gelar S3. Terakhir profesor. Itu pun tidak mudah. Nah, perjalanan ini semua penuh dengan tumpah darah, bahkan air mata, lelah, capek, penat, hati pegal, macam-macam semua. Akhirnya mendapat titel S1, S2, S3, selanjutnya profesor. Begitu juga dengan Rasulullah. Beliau mendapatkan gelar dari Allah uswatun hasanah, bukan hal yang gampang. Kalau bicara kepemimpinan, beliau adalah pemimpinnya para pemimpin. Bicara tentang jenderal pangkat tertinggi, beliau adalah jenderalnya para jenderal. Tidak ada kepemimpinan di alam semesta ini kecuali Rasul sudah pernah menjalani itu semua dengan berbagai macam kelelahan, capek, berat, beban, lelah, tantangan, pengkhianatan, ditusuk dari belakang, digunting dalam lipatan. Tapi dia cuma satu, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu
Ketika dia sudah sedemikian berat, tiba-tiba terjadi pengkhianatan, pasukan makin banyak, para pengkhianat bergabung dengan pasukan lain. Rasul cuma menghadap Allah, meneteskan air mata. Sampai pernah ada doa Rasul, kalau pasukanku dikalahkan, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Itu Rasul ngomong gitu sudah berat. Tapi Rasul sampaikan kepada Allah. Ini contoh buat para pemimpin rumah tangga. Kalau udah berat beban, udah mati-matian berjuang untuk keluarga, bininya gak bersyukur, bininya gak terima kasih, makin gak sopan sama suami. Begitu juga seorang istri udah mati-matian nyapu, ngepel, nyuci, macam-macam, lakinya pakai sepatu ke dalam rumah. Gondoknya semana, Bu? Segitu. Sakitnya di mana? Udah mati-matian ngurus anak dia, semua rumah dijaga dengan semaksimal mungkin. Kecantol janda kampung sebelah. Aduh, sakit ya Allah. Ngadunya kemana? Masa ngadunya ke Allah. Kayak begitu. Itulah sakitnya memimpin. Sudah berjuang setengah mati, bukan lagi tidak diapresiasi, tapi aku malah disakiti, Ustaz, ya Allah. Gitu. Lihat ibu-ibu, Pak, kalau lagi sakit hatinya. Pokoknya ibu-ibu tuh kalau sakit yang lain berat, capek apa semua kecil, tapi ketika hatinya digores, selesai. Itu ibu-ibu sebelah sana. Kalau sini mah kemudian pada ayat yang lain, surah At-Taubah 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba kalau buka ayatnya surah At-Taubah 128, Bapak Ibu akan melihat langsung pada ayat itu bagaimana derita Rasulullah. Itulah derita pemimpin. Bahkan nanti kita akan berdiri di bawah bendera Rasulullah. Pemimpinnya Rasulullah kapan? Di Yaumil Mahsyar. Ingat nggak doa kamilin yang kita suka baca pada Ramadan? Tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi Muhammad. Nanti terakhir kita di sana akan bersama Rasulullah, di bawah bendera Rasulullah kita akan masuk bersama ke dalam surga. Tuh, biarpun di akhirat tetap Rasul akan memimpin. Rasul itu bukan hanya pemimpin di dunia, tapi terus akan memimpin kita masuk ke dalam surga. Sampai selesai di dalam surga, maka selesailah sudah tugas semua. Rasa sakit, sedih, apa macam tantangan di dunia hapus, hilang. Saat itu tidak ada lagi perasaan marah, benci. Semua sudah mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Baca ayat itu, surah At-Taubah ayat 128. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat tersebut memberikan kita sebuah ingatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah kepemimpinan atas apa? Manusia. Kenapa harus manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikat. Apalagi kalangan jin, enggak usah dihitung. Ya, tetapi kalangan jin pun beriman kepada Rasulullah, percaya kepada kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul adalah salah satu di antara kelebihannya adalah beliau itu seorang pemimpin yang paling dekat dengan yang dipimpinnya.
Kalau memimpin tapi jauh dengan yang dipimpinnya, gimana itu ceritanya? Ketika kampanye aja dekat dengan calon pemilih, kumpul di majelis taklim, duduk sama-sama, makan bersama, sampai akhirnya, ya baiklah Bapak Ibu, karena saya akan menjadi calon dewan, Bapak Ibu akan saya, masjidnya akan saya berikan karpet. Enggak kepilih, karpetnya ditarik balik lagi. Ada tuh di sono, jauh ya, jauh di sana. Kalaupun kepilih, enggak semua Bapak Ibu, ada di antaranya boro-boro deket, nengok pun udah enggak. Ya begitulah, Bapak Ibu sebenarnya sudah cerdas bagaimana memilih calon pemimpin, tapi kenapa kok kejeblos pada lubang yang sama? Ada apa dengan kita? Bukan ada apa dengan dia. Kita belum mampu memimpin diri untuk mencari pemimpin untuk diri kita yang betul-betul mereka itu memimpin karena Allah. Sehingga kita kembali dapat pemimpin yang begitu lagi. Cuma kalau saya ditanya orang, saya bilang itulah yang terbaik dari Allah. Ya, yang terbaik dari Allah. Kemudian di antara kemampuan seorang pemimpin, ia mampu berkomunikasi dengan yang dipimpinnya. Ya, harus membuka dan memahami apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh yang dipimpinnya. Seorang suami kalau melihat tangan istrinya masih jarang dari gelang emas, tanyakan kepada istrinya, "Ibu, saya lihat lengan ibu cuma ada 1 gelang emas. Bagaimana kalau saya tambah 4 gelang lagi?" Itu baru pemimpin, betul Ibu? Benar. Bahagiakan orang yang dipimpin. Bapak, Ibu, Bapak kalau berhasil, kan Bapak seorang pemimpin. Saya nggak bicara pemimpin yang lebih tinggi lah, puyeng, ya. Karena kesuksesan seorang pemimpin ya dilihat dari rumahnya dulu. Sebenarnya dari situ. Ya. Makanya jangan salah ya. Kita melihat ada orang berhasil memimpin jutaan atau ribuan pasukan. Dia telah terdidik kepemimpinan di luar negeri, beberapa negara sudah menjalani kepemimpinan. Tapi begitu dia pulang ke rumah, istrinya nggak di rumah, anaknya sudah 3 bulan tidak pulang. Padahal dia seorang berpangkat tinggi. Ketika dia datang berbaris semua, siap. Berbagai macam lembaga pendidikan kepemimpinan telah dilahapnya. Bahkan dia menjadi mentor. Tapi ketika dia pulang ke rumah, yang dijumpai cuma pembantunya. "Mbak, Ibu kemana?" "Ibu ke Venice." "Bapak, Venice itu apa ya?" Sebuah negara di Eropa sana, Pak." "Ngapain?" "Arisan dengan teman-teman ibu yang lain." "Anak kemana anak?" "Anak kemarin kalau nggak salah ada polisi ngetok pintu nanya anak itu narkoba." Padahal seorang berpangkat tinggi, punya pengaruh besar, tapi dia belum berhasil dan sukses dalam rumah tangga. Saya nggak bilang dia gagal, tapi dia belum berhasil dan sukses. Makanya ketika dia pulang ke rumah, kering hati dan batinnya. Di kantor dia lebih banyak bengong, istrinya pun begitu. Padahal setiap pihak ini mendambakan dan memimpikan kebersamaan serta kepemimpinan. Si istri mendambakan kepemimpinan suaminya. Si suami juga begitu, mendambakan kesuksesan keberhasilan istrinya memimpin rumah tangganya, anaknya menjaga semua. Anaknya juga begitu. Tapi apa yang terjadi? Nah, mampu nggak engkau membuka komunikasi dengan orang yang kau pimpin? Rasul dahsyat. Rasul itu Bapak Ibu kalau bicara tentang kepemimpinan, sahabat itu kalau ngobrol sama Rasulullah saking cinta dengan Rasulullah,
Saking cinta dengan kepemimpinan Rasulullah. Itu sahabat kalau ngobrol sama Rasul jarak cuma setengah meter. Pengen dekat sama Rasulullah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ulama-ulama tertentu, ulama saleh itu kalau ngobrol sama jamaah atau itu mereka dekat. Kenapa? Cinta. Karena mereka mengedepankan cinta. Bukan mengedepankan apa-apa. Oh, karena dia pejabat, saya harus dekat. Tapi kalau bukan pejabat, dia cuma orang kelas bawah, enggak, saya jauh. Itu bukan pemimpin. Mampu nggak engkau membangun komunikasi sebagai seorang pemimpin? Kenapa? Karena yang kau pimpin seperti yang aku ucapkan di awal adalah manusia yang punya telinga, punya hati. Sebebal apapun dirinya, dia tetap punya telinga dan punya hati. Karena itu, wahai para pemimpin, di hadapan saya para pemimpin semua, wahai para pemimpin, teruslah membuka komunikasi, nasihati, ingatkan orang-orang yang engkau pimpin. Ustaz, udah susah. Nggak ada yang susah. Hatimu yang bilang susah, karena hatimu tidak suka dengan apa yang terjadi pada dirimu. Dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini indah ayat. Saya nyebutnya surah dan ayat triple six. 666. Unik nih ayat. Wahai sekalian yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Perhatikan ya, jaga dirimu. Maksudnya engkau pun seorang pemimpin terhadap dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa mengendalikan dan memimpin otakmu, pikiranmu dengan apa yang ada di dalamnya? Bagaimana engkau bisa memimpin matamu dengan apa yang dilihatnya? Bagaimana engkau memimpin tanganmu dengan apa yang dilakukannya? Bagaimana engkau bisa memimpin kakimu dengan apa dan kemana langkahnya? Dan yang paling dahsyat, bagaimana engkau bisa mengendalikan dan memimpin hatimu dengan apa yang akan ada pada dalam hatimu. Semua kan berawal dari hati, yang ada di hati. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus melewati sebuah gerbang wajib. Gerbang apa namanya? Gerbang yang bernama niat. Itulah kenapa bila seorang pemimpin tidak mampu membenahi hatinya yang merupakan epicentrum sumber semua amal dirimu dan sumber dari semua apa yang mengakibatkan atas perbuatanmu, maka dia akan gagal. Gerbang itu bernama hati. Kata Rasul, inna fi jasad ibni Adam mudghah. Sungguh di dalam tubuh anak Adam ada sepotong daging. Idza saluhat sa'iru amali. Kalau sepotong daging itu baik, maka baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat, jika hati sepotong daging itu rusak, maka rusak semua amalnya. Apakah nama sepotong daging itu? Hati. Berangkat dari dalam. Karena itu Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kita, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Sudah diajarkan oleh Allah. Mampu enggak engkau memenuhi panggilan kami? Kalau enggak mampu, kau tidak akan berhasil. Berangkat dari hati, lakukan untuk Allah. Salat maghrib, usolli fardal maghribi. Ujungnya apa? Lillahi. Sampai kita mandi junub,
mandi setelah hubungan intim, apa ujung niatnya? Lillahi sunnatan atau fardon atau wajib lillahi, sampai mandi saja engkau harus karena Allah. Kenapa demikian? Bukankah engkau lupa setiap hari engkau telah berjanji kepada Allah? Ente sebelum dinobatkan oleh lembaga-lembaga tertentu menjadi seorang pemimpin, ente sudah berjanji kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh salatku, nusuk ibadah-ibadahku apapun jenisnya, hidupku bahkan matiku, untuk siapa? Untuk Allah, jangan untuk suami, Bu. Ibu bakal kecewa. Bapak juga jangan karena istri Bapak akan binasa. Karena belum tentu istri mengarahkan bapak taat kepada Allah. Dalam surah At-Taghabun ada kan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguh ada di antara istri-istrimu, pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu, kata Allah. Ada. Karena itu seorang pemimpin, ya, lakukan tugas kepemimpinan adalah niatnya karena Allah. Ya. Yang pertama tadi adalah bahwa kita ini diutus oleh Allah untuk manusia. Manusia itu punya telinga, punya mata, punya hati. Ya, bukanlah komunikasi yang indah, komunikasi yang membuat mereka akan jatuh cinta kepadamu. Gimana caranya? Bagaimana caranya agar yang dipimpin oleh kita itu jatuh cinta kepada kita? Jadi jangan seperti belakangan ini ya, umat Islam selalu digoyang, jatuh cinta pada satu kelompok-kelompok berpakaian Islam. Gak taunya apa? Mengerahkan kita untuk ketenaran mereka, untuk akhirnya terprovokasi, terbelah umat Islam, terpecah. Buat apa? Apakah kebenaran Islam dari mereka? Tidak. Tetap bagaimanapun cintai negerimu, cintai para pemimpinmu, karena dia adalah orang yang terbaik yang Allah titipkan kepadamu. Masalah bagaimana tentang kepemimpinannya, jangan kau salahkan siapa-siapa. Yang nyoblos kamu, yang memilih kamu, yang kepemimpinannya dia. Tinggal kita berdoa kepada Allah. Seandainya dianggap salah pemimpinnya, berdoa kepada Allah seandainya dianggap salah. Enggak usah digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apalagi nanti menjelang 2024, hati-hati nih. Saya mensinyalir akan diadu domba Islam dengan Islam. Jangan ya, jaga anakmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu sebagai seorang pemimpin dan jaga orang-orang yang kau pimpin, keluargamu. Keluarga itu kalau kita deskripsikan bisa jadi keluarga kita. Yang dimaksud keluarga itu kalau dilebarkan satu RT, lebar lagi satu RW, biarpun dia non muslim, dia keluarga kita. Karena Rasul bicara tentang kemanusiaan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Rasul memimpin mereka semua. Bahkan tidak sedikit orang non muslim jatuh cinta kepada Rasulullah. Salah satu contoh jatuh cintanya seorang non-muslim kepada Rasulullah apa? Ketika Rasul mau sholat berjamaah. Rasul mau sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya apa? Ya, Rasul nggak mau ketinggalan, sama kayak kita takbiratul ula, takbiratul ihram. Begitu Rasul jalan, ada ibu-ibu, nenek-nenek beragama Yahudi, Muhammad. Rasul terburu-buru loh. Terburu-buru Rasul. Langsung dengan senyum, pemimpin. Ada apa, Nek? Ada apa panggil saya? Senyum. Jangan sampai kayak kelompok-kelompok yang dari negara sana. Mau sholat wajib ke masjid. Muhammad, ada apa? Saya mau sholat. Ganggu saya. Kau orang non-muslim. Begitu. Rasul diutus bukan seperti itu.
Padahal Rasul tahu hukum sholat di masjid bagaimana, berjamaah bagaimana, ikut takbiratul ihram pertama, hadisnya ada semua. Tapi kenapa begitu Rasul tergesa-gesa tiba-tiba dipanggil seorang nenek beragama Yahudi, Rasul dengan senyum mengatakan, ada apa nek? Muhammad, aku sudah masak buat engkau, silakan kau makan makananku. Baik nek. Hebat Rasulullah, pemimpin hebat. Coba kalau kita terbawa oleh Islam kelompok-kelompok itu, gimana? Jangankan bicara nenek itu, satu masjid saja, sholat satu masjid, satu shaf, satu imam, begitu salam saling mengkafir-kafirkan, musyrik kamu, bid'ah kamu, dolalah kamu, di neraka kamu. Dengan saudara Islam kayak begitu. Aku gak pernah dengar Rasulullah dari manapun kisahnya beliau begitu akhlaknya. Tidak. Walau faddan ghalidhal qalbi lam faddu min fadlillah. Seandainya Allah tidak mengkaruniakan kelembutan pada Rasulullah hatinya, maka manusia akan lari sekelilingnya. Tuh, pemimpin harus punya kelembutan hati. Karena Rasul diutus oleh Allah untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kalimatnya pahami dulu, menyempurnakan berarti belum sempurna kemarin. Setiap bangsa, suku, negara, budaya, adat istiadat punya akhlak. Tapi kenapa kok Rasulullah menyebutnya untuk menyempurnakan akhlak? Karena belum tentu akhlaknya orang Medan bisa ketemu dengan akhlaknya orang Cianjur. Ngerti gak? Beda. Orang Ambon, Maluku, Papua dengan orang Bandung belum tentu ketemu. Padahal mereka baik. Yang ini pun dengan kelembutannya baik. Niatnya sama, orang-orang baik, ikhlas. Tapi karena mereka hidup di wilayah-wilayah tertentu, mempengaruhi karakternya. Kalau tinggal di samping pantai, wajar kalau suaranya tinggi. Kenapa? Ada demburan ombak. Tinggal di gunung, suaranya pun agak tinggi. Kenapa? Karena tetangganya tinggal 2 kilo di sana. Atau lagi ngambil di atas pohon sana. Wajar. Atau tinggal wilayah yang dingin, di daerah rendah, cenderung lembut. Kumaha damai. Ya begitu. Tapi lihat, begitu engkau menjadi pemimpin yang pandai membuka komunikasi dan engkau tahu mereka semua manusia, bila engkau menyempurnakan akhlakmu menurut akhlak Rasul, siapapun dan kemanapun yang akan dipimpin olehmu akan mencintai. Tuh, bikin orang yang dipimpinmu kelepek-kelepek, gimana caranya? Lakukan karena Allah. Ya, jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mampu kepada hal itu maka perlu kesabaran, ketabahan, keberanian, kejujuran, keikhlasan, kedermawanan, pokoknya semua sifat positif kalian harus berani melakukan itu semua. Baru engkau akan dicintai. Karena itu lakukanlah karena Allah. Kalau kau melakukannya karena Allah, maka tidak akan ada orang yang kecewa. Ya. Selain itu, baginda Nabi besar Muhammad SAW mempunyai sensitivitas rasa yang tinggi. Di antaranya adalah mampu merasakan perasaan orang lain. Beliau juga mawas diri, ya. Kemudian beliau tuh dalam bahasa Jawanya ngerasanin bahasa Jawanya Jadi ada rasa nggak enak gitu dari orang, nggak apa-apa, sampaikan aja, takut saya salah. Tuh, punya rasa itu nggak?
Misal bapak nih, kita nggak usah bicara kepemimpinan yang lain dah, ya. Bapak nih, ibu tiba-tiba agak monyong mulutnya, bibirnya pagi-pagi. Tanya, Bude, Bu, maaf. Diam aja. Ada apa? Kan keluar juga tuh. Senyum Pak. Rasulullah begitu. Emang Bapak tadi ngomong apa? Gitu. Biasa, senyum aja. Bapak senyum dengan bapak mulutnya kayak si ibu, nggak ada bedanya, Pak. Hasilnya sama. Udah, daripada bapak marah lagi, kamu nggak sopan sama suami, mulut monyong. Ya, kata istri apa? Ceraikan. Ya, nggak selesai. Sabar ya Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan, Rasulullah itu dahsyat. Surah At-Taubah tadi ayat At-Taubah 128 tuh hebatnya Rasul itu. Ya. Mampu nggak? Terus mengukir senyum. Begitu ada apa? Biarpun hati ini kan manusiawi, hati kita manusiawi ya. Kesel sini. Pahala. Kemudian ketika ada rasa itu, ya, pokoknya kita menghadapi siapa saja nih orang di luar kita. Ya, karena kita kan semua pemimpin sebenarnya. Bicara ke apalagi ketika kau pemimpin di atas sana, ya. Senyum. Pemimpin nggak boleh ada celaknya, nggak boleh ada aibnya. Dia harus senyum. Kalau pemimpin cemberut sedikit saja, jadi omongan 2 RT, 3 RW. Senyum. Rasul begitu, selalu senyum. Misalkan kesel ada yang kurang disuruh, senyum aja dulu. Terus layani dengan komunikasi yang baik, dengan kesabaran, kelembutan yang tadi saya sebutkan sifat-sifat. Ya. Terus lagi dermawan, jangan pelit, jadi pemimpin jangan pelit, ya. Nah, yang kedua tadi adalah memiliki rasa. Rasa-rasakan apa orang sekelilingmu, perlu apa, butuh apa, terus bagaimana perasaannya orang yang kau pimpin. Siapapun dia, anakmu tiba-tiba kelihatan bete, deketin. Nah, gimana kuliah kamu? Baik. Udah ngobrol sampai cair. Ada apa sih? Ngobrol. Aku kekurangan duit, Pak. Nanti Papa transfer sebentar. Yang benar, Pak. Alhamdulillah, engkau telah membahagiakan satu hati. Datang lagi ke kamar, bininya cemberut. Ada apa sih, Bu? Ibu mau beli mobil, Pak. Bapak udah suzon gak ada duit. Duit tuh ada. Kata siapa duit tidak ada? Orang yang pandai merasa-rasa adalah orang yang insya Allah diberikan kemampuan Allah bisa merasakan penderitaan orang lain, kesulitan dan kesusahan. Rasakan siapapun. Ya, kalau saya sih nggak mau muluk-muluk ya bicara kepemimpinan, nggak usah tinggi-tinggi lah. Udah kemudian diri sendiri aja sama keluarga. Kalau engkau sukses di sana, dimanapun kau ditempatkan, kau akan berhasil. Yang penting satu, jangan kau lari dari Allah dan Rasulnya. Kemudian hadir di majlis-majlis ulama untuk mengasah pisau tauhid dan pisau iman serta pisau kebaikan yang ada pada diri kita. Sehingga ketika memotong itu menurut keperluan kita. Kan bicara memotong ya, tolong ya. Semua ini kan yang ada di sekeliling kita pada tubuh kita kan hasil dari potongan, Pak, Bu. Betul nggak? Jilbab kalau nggak dipotong jadi begitu. Baju, karpet, mic, semua hasil potongan. Itu yang saya bilang pisau kebaikan. Bisa dipakai. Ya, lampu yang indah semuanya hasil potongan. Mengasah dengan apa? Duduk di majlis-majlis ulama.
Saat yang kau bisa duduk sendiri, bermuhasabah, tafakkur, membaca Quran, berzikir, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, ya, itu penting. Sudah selesai ya? Hah? Oke. Dan jawab. Ya, oke. Ya. Dan yang ketiga adalah Rasul menginginkan satu buat kita semua, buat yang dipimpinnya. Yuk kita selamat bareng-bareng, yuk kita bahagia bareng-bareng, yuk kita senang bareng-bareng. Tuh pemimpin. Dan yang terakhir, Rasul itu adalah penyayang, welas asih. Surah yang tadi. Demikian 10 menit pertanyaannya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak, nanti cepet pinter. Kalau cepet pinter saya nggak diundang lagi. Silakan, ada yang mau nanya. Tapi tolong saya jangan yang susah-susah ya. Yang gampang aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustaz yang telah menyampaikan posternya. Dan tentunya Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum jelas dan ingin menanyakan, kami persilahkan pada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf saya ada yang depan. Yang pertama, ucapkan tadi pemimpin itu harus sabar. Tidak boleh galak yang dipimpin. Tapi kalau yang dipimpin itu lebih galak daripada yang dipimpin, itu menurut ketentuan Allah kemana? Ini pertama Ustaz. Ketentuan Allah kemana? Yang dipimpin itu lebih galak daripada. Yang kedua, itu ada Pak Ustaz yang dengan pengajian sudah lama Ustaz ya, yang menyatakan bahwa suatu daerah itu diberi itu musibah. Kenapa? Karena mereka itu untuk hidupnya itu banyak yang mengungkap. Kemudian ada lagi Pak Ustaz yang mengatakan orang yang kena musibah itu mati syahid. Menurut saya, yang mati syahid itu orang yang berdoa kepada Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau tunggu yang lain? Langsung ya. Mungkin ada satu lagi yang kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, makna tadi yang disampaikan Pak Ustaz bahwa keteladanan dalam suatu pimpinan adalah suatu keniscayaan, suatu keharisan. Bahkan barangkali menjadi role model, suatu panutan. Bahkan bisa jadi mereka sebagai seorang pemimpin harus ada legasi yang diwariskan supaya dikeluarkan, supaya diikuti prestasinya maupun amalannya. Ya. Bahkan saya ingat Pak Ustaz, ada falsafah diajar di Bangkok itu mengatakan tinggal sosok bahwa pemimpin itu harus menjadi seluruh teladan. Sebagaimana yang diamalkan atau apa yang disampaikan ada keteladanan Rasulullah.
kalau saya membaca bahwa pembinaan Rasulullah itu adalah berfondasi pada akad yang bersumber pada akad. Nah, pertanyaan saya, dalam perspektif Islam, tipologi pemimpin dan gaya kepemimpinan yang cocok untuk di Indonesia ini yang bagaimana? Karena Indonesia ini adalah plural, heterogen, di mana golongan dalam agama itu banyak. Bahkan saya berharap Indonesia merdeka itu sudah 78 tahun. Bahwa kita ingin memiliki seperti negara itu adalah Bardatun, Taibatun, Warudun, Robun. Atau falsafah Jawanya adalah Gemah Rimat maksudnya untuk perkorangan. Itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi Pak untuk ibu-ibu. Baik, ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di zaman kepemimpinan Rasulullah itu ada juga kepemimpinan yang dipimpin oleh akhwat seperti Khadijah, Aisyah, kemudian Fatimah, Siti Muhammad. Batasan kepemimpinan yang dapat dipimpin oleh akhwat itu apa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ini 3 pertanyaan. Baik. Tadi pertama Bapak nanya yang galak ya, kalau nggak salah. Lebih galak yang dipimpinnya ya. Kalau saya jawab singkat aja, karena kalau dijelasin agak berat. Biar segalak apapun, mana lebih galak dia dengan harimau. Tapi harimau bisa ditundukkan. Singa bisa ditundukkan. Apa iya manusia tidak bisa ditundukkan? Seandainya manusia itu lebih bengis dari harimau, lebih buas dari singa, selaku pemimpin maka lakukanlah, kalau sampai membahayakan, lakukanlah tugas keselamatan. Tadi kan bicara tentang yang poin keempat, keselamatan. Ketiga, keselamatan. Cari keselamatan. Keselamatan orang lain yang berada di wilayah mereka yang ganas. Ya, kalau bicara kepemimpinan, kita seorang pemimpin, ya. Keselamatan sambil kita berdoa kepada Allah dan istiqomah, tetap berusaha untuk mengarahkan. Karena sebuas apapun harimau pun tunduk, segalak apapun singa tunduk. Nah, itu Pak ya. Terus yang kedua, tadi Bapak bertanya tentang musibah. Nah, kalau musibah, ya, musibah kan ada dalam rukun iman begini Bapak Ibu. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kadar, takdir baik atau buruk dari Allah. Baik. Nah, sekarang ketika seseorang tertimpa musibah, pertanyaannya, apakah engkau melihatnya sebagai satu kebaikan atau keburukan? Saya nanya ke Bapak Ibu, baik atau buruk? Musibah itu baik atau buruk? Buruk. Sepakat nggak? Buruk atau baik? Baik atau buruk? Ini aja udah nggak sepakat kita. Karena memang kita dari awal udah diajarkan untuk tidak sepakat, untuk sepakat tidak sepakat gitu. Untuk sepakat tidak sepakat.
Nah, dari sini aja ada perbedaan jawaban. Saya pernah mendengar guru saya ngomong gini, ketika engkau menerima sesuatu yang engkau anggap buruk, hal itu buruk menurut keinginan dan hawa nafsu. Puasa itu baik atau buruk? Kalau baik, kenapa ketika puasa mukanya menderita? Kita main logik aja. Enak loh. Kita ini mencermati Allah dengan rasional tuh nikmat. Jadi membuka pintu-pintu keimanan lebih tinggi lagi. Akidah tauhid kita lebih tinggi lagi. Nikmat. Kan pertanyaan saya asik. Pertanyaan saya begini, kalau memang kau anggap itu baik, kenapa engkau terlihat menderita ketika menjalankannya? Baik dan buruknya sesuatu kan tergantung dari apa yang kau tampilkan pada penampilan, yaitu wajah. Kalau baik, kenapa alisnya turun, bukan gini? Puasa, tidak makan dan tidak minum itu buruk menurut hawa nafsu, karena dia tidak dipenuhi, karena dia tidak dikasih makan. Tapi baik buat jiwa, karena jiwa lebih sehat, mental lebih terjaga. Nah, dari sini Pak, maksud apa yang saya sampaikan barusan ini memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita melihat sesuatu, tergantung perspektif keimanan kita tuh mau melihatnya sebagai apa? Kebaikan atau keburukan? Contoh, ada seorang laki-laki bujangan, udah 30 tahun lebih belum menikah. Doa melulu kepada Allah, minta dapat jodoh. Suatu ketika dia sholat duha di masjid. Begitu sholat duha selesai, dia keluar, ada kambing perempuan, waktu dia mau pakai sendal, nyeruduk pantatnya, masuk di ke dalam selokan. Ketika dia lihat kambingnya perempuan, dia bilang, ya Allah, maksud perempuan itu bukan yang ini, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Kan itu kan musibah. Tidak disukai kan? Menyakitkan. Sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Sepertinya Allah tidak menjawab doa. Tuh lihat kalimat sepertinya. Kalau terus engkau kembangkan dalam benak dan jiwamu, rusak jiwamu. Kenapa? Karena engkau tidak berusaha memahami apa perbuatan Allah buat diri kita. Akhirnya sama Pak RT, sama Hansip digotong, dibawa ke klinik samping masjid. Begitu sampai di klinik, dirawat. Salah satu perawatnya adalah belum pernah menikah, lagi cari pasangan juga. Ngobrol lah sama yang masuk ke selokan. Kenapa sih Bang, kok bisa masuk selokan? Iya, aku ini kan lagi doa sama Allah. Aku ke sholat tahajud, aku malam aku sholat tahajud, aku duha, aku zikir, minta sama Allah. Semua yang kata Ustaz harus dijalankan, saya jalankan. Itu kata yang perempuan perawat tuh, ya Allah, ini calon yang saya idamkan. Sudah tahu kan akhirnya kan ceritanya? Sudah tahu kan cerita akhirnya? Buruk. Karena itu kata Allah, dan ulama berkata kepada kita, kalau kau menghadapi sesuatu, beradablah dulu kepada Allah. Jangan bersuuzon kepada Allah. Ustaz, saya manusia, lakukan kemanusiaanmu, tapi tetaplah pada kawasan kemanusiaan. Jangan keluar dari sifat manusia. Nanti terlalu akan didongkeng oleh setan, akan diarahkan kemana. Ya, jadi ketika ibu kalau dapat gelang dari suami, dapat 4 gelang lagi jadi ada 5. Sebenarnya itu musibah. Musibah. Termasuk ketika orang dapat jabatan, pangkat, terpilih jadi anggota dewan, itu musibah loh. Musibah. Tahu kan musibahnya kenapa? Iya. Begitu juga gelang emas, tanggung jawabnya. Waktu masih punya 1 keroncong gini kan ditutup-tutupin begini kalau depan temennya. Tapi gelang udah punya 5. Sebelah sana ya, tolong. Oh, itu. Iya, sini nggak ada. Yang ono loh, jalannya begini. Musibah. Mestinya dia nangis, ya Allah. Abang, kenapa abang beliin gelang emas, ya Allah?
Adek jadi nggak terpelihara, hati pengennya pamer mulu. Gitu. Ada nggak istri kayak begitu? Dibeliin mobil, ya Allah abang kenapa beliin mobil? Ya Allah takutnya ada jalan-jalan. Ada istri gitu? Silahkan. Nah kemudian yang kedua tadi Bapak ya, tentang kepemimpinan yang cocok di Indonesia. Karena mayoritas di Indonesia ini Islam, maka yang paling indah adalah mereka yang beragama Islam. Yang kedua, jangan memimpin dengan bergaya Islam. Baiknya tidak memimpin dengan gaya Islam. Kenapa? Karena saya pun bingung mau pakai gaya Islam yang mana. Belum. Kalau sudah begini, bagaimana dengan saudara sebangsa dan senegara kita yang non-Muslim? Mereka pun punya hak yang sama atas negara ini. Mereka pun punya hak yang sama Allah titipkan tentang negara ini. Karena itu saya pun termasuk yang kurang cocok kalau ada yang bergaya-gaya gaya Islam itu. Padahal Islam juga nggak begitu. Itu. Kalau engkau berlaku adil, semaksimal mungkin kepemimpinan seperti yang tadi kita bicarakan, maka itulah Islam. Itulah Islam. Apakah Islam harus pakai sorban sorban di kepala sebesar ban Vespa? Kemudian pakai sorban seperti karpet. Apakah itu harus mencerminkan Islam? Tidak juga. Kalau bicara pakaian, lihat orang Timur Tengah pakaiannya kayak begitu semua. Tapi ketika ditanya bukan orang Islam, bukan beragama Islam. Sekarang kalau mau bicara Islam lewat pakaian, memang kita lagi jadi boneka manekin jualan baju. Enggak. Kita bicara kepemimpinan, kita menjalani konsep kepemimpinan seperti yang tadi Rasul jalankan saja. Sudah Islam. Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Islam, Pak. Bu. Islam. Yang kedua, yang adil itu Islam. Kenapa harus ke Islam-Islaman tapi tidak berkemanusiaan? Tidak adil. Justru bukan Islam. Sayyiduna Umar bin Khattab ketika menugaskan satu gubernur, tiba-tiba gubernur itu merampas rumah seorang Yahudi untuk dibangun masjid. Dirampas. Dikasih ganti rugi, dikasih. Coba kan orang Yahudi ini nggak mau, saya nggak mau pindah katanya. Akhirnya dia bilang, saya harus kemana mencari keadilan? Berangkat saja ke Madinah. Menjumpai sang khalifah sedang duduk di bawah pohon dengan tongkatnya sambil lagi meneteskan air mata tanggung jawab kepemimpinan. Datang orang itu. Wahai khalifah, betulkah kau Khalifah Umar? Iya, kenapa? Cerita sama dia semua. Khalifah langsung terdiam. Astagfirullah, bawahanku kayak begini. Padahal untuk bangun masjid loh. Untuk bangun masjid, untuk orang sholat, zikir, ibadah, baca Quran, tapi di atas tanah orang, dirampas dengan ridhoan. Sayyidina Umar cuma mengambil tulang, digaret, dibuat tanda, bawa ke gubernur itu. Begitu dibawa gemetar melihat tanda dari Umar bin Khattab, dikembalikan, bahkan disenangi digantung. Pemimpin nggak perlu pakai baju Islam terlalu kelihatan Islam gitu. Ada tuh di tengah sawah seorang ulama hebat, jago fikih, pakai kaos biasa saja, pakai celana pangsi, dia sedang memacu. Apa mesti dia ke sawah pakai gamis, pakai jubah biar kelihatan ulama lagi macul?
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat pakaianmu, busanamu, bentuk badanmu, hitam putih, mau kuning, mau apa, mau kekurangannya ini pada tubuhnya, Allah enggak lihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat di hatimu. Jadi kepemimpinan tuh nggak harus. Saya termasuk yang kurang setuju, yang terlalu kayaknya harus ini nggak. Saya ngomong ini pun hati-hati Pak, nanti saya dihantam lagi. Zaman sekarang kan begitu, makanya ngeri kalau lagi di sosial media nih, saya ngomong gitu ada kelompoknya, Ustadz apa itu? Ya salah lagi. Padahal kita nggak nyebutin nama, nggak nyebut apa, kita cuma bilang nggak usah terlalu kelihatan nampak Islamnya, yang penting Pancasilanya. Mampu nggak menjalankan ketuhanan yang Maha Esa? Mampu nggak? Yang kedua apa? Kemanusiaan. Yang ketiga, Islam itu persatuan Indonesia. Rasul bagaimana menyatukan umat? 4, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Musyawarah wasyawirhum fil amri. Islam. Yang kelima, keadilan sosial bagi siapa? Bukan hanya bagi orang Islam. Itulah kepemimpinan. Ya, nggak perlu kelihatan. Percuma Pak, di Timur Tengah itu Pak, maaf, pimpinannya orang Islam. Madhabnya satu, madhab keras ya memang. Satu madhabnya, 90% madhab itu. Perang sampai sekarang. Masih berperang sampai sekarang. Padahal satu madhab, satu agama, presidennya orang Islam, tapi mereka saling berperang, saling membunuh. Dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sembelih. Allahu Akbar. Terus kelompok itu mulai itu kemari. Karena ada yang pada belajar ke sana. Bawa itu pikiran ke kemari. Sehingga kita mulai kehilangan toleransi, kebersamaan, keadilan, ruh nasionalisme keindonesiaan yang sudah diwariskan heritage oleh ulama-ulama kita terdahulu yang paling paham tentang Indonesia. Makanya lahir tuh berbagai macam falsafah yang ada di Indonesia dan diikat oleh pita indah yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Saya kadang bingung, kok ada seorang yang kayaknya ngerti agama pergi ke satu negara itu yang di sana cuma satu agama, terus negara itu pun sedang berperang. Kemari ngajarin kita toleransi, ngajarin toleransi beragama, gimana? Terus kita dengerin lagi, yang dengerin S2, S3. Ya itulah fenomena zaman sekarang ya, fenomena sekarang. Makanya hati-hati, saya nggak mau menyalahkan, cuma untuk kedepannya kita lebih cerdas lah, lebih cerdas, go to the next level, keimanan tingkatkan. Ini mau main, batinmu terus dekat kepada Allah. Jangan jauhi ulama-ulama Indonesia, karena ulama yang paling paham tentang Indonesia adalah orang Indonesia, ulama hasil dari Indonesia, gitu, ya. Dan yang terakhir tadi kepemimpinan untuk akhwat. Memang akhwat mau memimpin apa? Mana yang nanya tadi? Maksudnya memimpin apa sih? Kasih dulu Bang, saya kurang jelas. Ini kalau wanita yang nanya harus kita perhatikan Pak. Karena kalau perempuan tuh kalau sudah tidak suka sama kita Pak, aduh Pak, susah kita Pak. Besok pun makan tak ada makanan pagi Pak. Gimana Ibu? Mungkin dalam organisasi atau kepemimpinan daerah. Kepemimpinan daerah, gitu. Bolehkah perempuan gitu ya? Kalau yang saya tahu kesepakatan ulama boleh, gitu. Kalau memang dia yang terpilih dan mampu mengalahkan laki-laki, terus ulama juga akhirnya sudah dari Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, kemudian MUI pun tidak mempermasalahkan. Karena gini loh Bapak Ibu, kita lihat kepemimpinannya. Kenapa? Karena seorang perempuan itu bisa jadi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.
Termasuk apa? Sifat keibuannya dan rasa sayangnya. Dan ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan ini terbukti beberapa pimpinan daerah sukses. Saya lihat alhamdulillah berhasil. Saya nggak sebutin orangnya, takutnya kembali ke politik ya. Itu bahkan maaf, rumah sakit gratis. Pemimpinan perempuan loh, kepemimpinan perempuan, kepemimpinan laki-laki hampir belum ada deh. Saya nggak tahu ya, yang pasti belum ada deh. Itu kemarin sampai sekarang akhirnya gara-gara perempuan memimpin, rumah sakit gratis, cuma tunjukin KTP aja, mau operasi kayak mau apa, kan alhamdulillah. Ini sifat keibuannya mampu ngemong, bahasanya ngemong kepada rakyat, sehingga masyarakat yang miskin rata-rata itu tenang ketika dia sakit. Nggak perlu lagi disusahkan dengan biaya obat, biaya rumah sakit, tinggal tunjukkan KTP. Kemudian ada beberapa hal ya, termasuk sekolah macam-macam tuh betul-betul free, dibuat gratis. Ini yang disebut janganlah engkau memandang rendah yang engkau anggap lebih lemah daripada dirimu, maka setiap orang itu punya kelebihan. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah, kata Rasulullah. Setiap orang pasti punya kelebihan. Karena itu Islam tidak menutup, nggak boleh. Itu apa itu? Kekufuran, musyrik. Apa? Tapi yang ngomong begitu menikmati rumah sakit gratis. Gimana? Ya, kalau saya ikuti apa kata guru-guru saya, ulama-ulama kita di Indonesia, membolehkan kepemimpinan selama dianggap mampu oleh mereka-mereka para cendekiawan, kemudian masyarakat memilihnya, mampu, dan memang terbukti beberapa kali pemimpin perempuan itu sukses, lebih sukses dan lebih bisa welas asih. Tadi kan contoh pemimpin kan tadi yang saya sebutkan, welas asih kepada masyarakatnya, dan rasa itu kurang bisa dimiliki oleh laki-laki. Ya, bukan berarti kepemimpinan laki-laki itu begini, enggak. Maksudnya setiap orang itu punya kelebihan yang Allah titipkan kepadanya. Ya, silakan kalau pemimpin ya. Udah itu. Bapak dan Ibu, sudah cukup ya Bapak Ibu untuk waktu, sudah melewati jam 21.30. Mohon sebagai penutup Ustaz izin Baik, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga kebersamaan ini, belajar ini membawa manfaat buat kita semua. Jangan cuma diri kita, tapi nanti berbagilah dengan keluarga kita, anak, istri, suami. Berbagilah tentang hal ini dengan cara yang baik. Kemudian memohon ampunlah kepada Allah atas dosa dan kesalahan. Dan hati-hati, semoga Allah pelihara, jaga diri kita dari perpecahan, dari mudahnya diadu domba, mudahnya diopini, mudahnya digiring. Mohonlah perlindungan pada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jadilah semoga kita menjadi umat yang lebih cerdas, bangsa yang lebih cerdas secara keimanan, secara intelektualitas, diberikan oleh Allah kemampuan untuk lebih memahami lagi, lebih cerdas lagi, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa pemimpin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang insya Allah semua ini akan selalu kita miliki selama Allah dan Rasulnya selalu berada dalam hati kita. Juga yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ayah-ayah kita atau ibu yang sudah meninggal, juga Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Ustaz Abdullah Riyad, juga guru-guru kita, ya, paman, bibi, ponakan, sepupu, teman, siapapun sudah meninggal dunia kita kenal, jamaah masjid ini, ya, siapapun sudah meninggal dunia yang sudah berbuat baik,
Semoga Allah jadikan kubur dia raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya farijal wa ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bi rahman dafi'ir rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin khususan fi Palestin. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin khususan fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.